kenapa sih Satgas ini dibikin? Jelas tujuannya mulia dan segala macam tadi yang kita diskusikan tadi itu ya. Tapi ada yang sinis gitu. Ini biasanya dipakai oleh pimpinan universitas untuk menutupi dalam tanda kutip yang menutupi agar satu kasus tidak viral dan memperburuk citra institusinya. Memang itu berawal dari penyakit TBC itu. Apa itu? Tekanan batin cinta. Jadi menyebarkan rumor yang tidak bertanggung jawab, yang mencemarkan nama pribadi atau seseorang, itu juga masuk dalam kategori. Kalau ngopi terus kemudian hatinya deg-degan, ya mungkin ngaduknya pakai perasaan, nggak pakai sendok. Yang terlintas di kepala mahasiswanya itu adalah, saya kalau ngelapor ke Satgas kan itu dosen juga. Dosen juga. Nggak mungkin dosen makan dosen gitu. Dalam tanda kutip yang makan dosen atau memberikan dosen, mesti ada ketidakenakan dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonderful people, beberapa hari terakhir ini kita dikejutkan dengan satu peristiwa yang terjadi di lingkungan mahasiswa, di mana anak-anak terdidik di sebuah kampus yang terhitung berreputasi, sangat prestisius, tepatnya di Fakultas Hukum UI, ada beberapa perbincangan di ranah privat, di ranah grup WhatsApp begitu, yang nadanya itu secara verbal melakukan kekerasan terhadap korban perempuan. Dan kemudian kasus itu dibocorkan salah satu grupnya, salah satu anggota grup WhatsApp tersebut, kemudian viral dan ada semacam pengadilan umum gitu ya di kampus tersebut, di mana para terduganya itu, para pelakunya itu taruh atau disuruh berdiri di sebuah tempat dan kemudian mendapatkan sanksi sosial, mendapatkan kritikan, celaan, bahkan hinaan dari mungkin juga sesama mahasiswanya, juga bahkan dari kampusnya. Nah, yang itu kemudian disinyalir, terhitung obrolan di chat tersebut sebagai kekerasan seksual. Nah, kita akan bahas soal yang berkenaan ini. Ini bukan hanya karena aktual isunya, tapi memang penting. Karena secara disadari maupun tidak, itu juga terjadi di mana-mana, bukan hanya di satu kampus. Dan kita berbincang dengan pakar sekaligus ketua Satgas, namanya itu PPK, PT UMY, pencegahan dan penanganan kekerasan perguruan tinggi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau adalah Dr. King Faisal Sulaiman. Gimana kabarnya Pak King? Alhamdulillah baik. Lama kita nggak jumpa. Biasanya kita ngobrol soal undang-undang, soal hukum secara umum. Baru-baru ini juga nerbitin buku kalau nggak salah. Iya. Saya lihat sampelnya tuh. Belum sempat kita diskusikan. Apa itu judulnya? Mengenai purifikasi paradigma sistem hukum Pancasila. Tapi mungkin spektrumnya lebih ke Muhammadiyah. Jadi menuju keadilan hukum berkemajuan. Istilah purifikasi itu kan Muhammadiyah banget. Iya. Tutupnya berkemajuan. Kapan-kapan itu kan ngobrol soal itu, soal bukunya. Tapi hari ini kita ngobrol tentang itu tadi, fenomena kekerasan, terutama yang mengarah pada kekerasan seksual assault, sexual harassment di lingkungan kampus, Pak King. Kalau Pak King melihat fenomena itu tadi yang viral ya hari-hari ini tentang anak-anak Fakultas Hukum UI melakukan secara verbal kekerasan terhadap perempuan, terhadap bahkan dosen perempuannya, ada juga yang beredar lagu-lagu goyang apa tuh, terus kemudian dinyanyikan teman-teman ITB, anak-anak ITB gitu, yang secara lirik juga sangat melecehkan perempuan begitu. Nah, sebenarnya batasan kalau kita boleh memahami terlebih dahulu lah, yang disebut mana garis ini sudah masuk wilayah kekerasan dan mana ini tidak, itu gimana cara menilainya, Pak King? Ya, oke, makasih. Jadi memang berbicara mengenai fenomena kekerasan ini isu yang
Lagi dalam kondisi belakangan ini jadi menarik perhatian ya, terutama di dunia kampus karena kebetulan terjadi di lingkungan kampus. Kalau kita bicara soal kekerasan ini memang cakupannya itu sangat komprehensif ya, artinya luas. Jadi tidak hanya dalam bentuk fisik saja, tapi psikis juga masuk. Ya, terus kekerasan dalam bentuk verbal seperti pelecehan ya dalam bentuk ungkapan kata-kata. Tidak harus dalam perbuatan fisik gitu ya. Kalau fisik mungkin sudah biasa gitu. Tapi kalau kita lihat kategorisasi terbaru dalam regulasi 2025 oleh Permenristek Dikti ya, itu justru kualifikasinya lebih komprehensif. Jadi cakupannya berbentuk fisik, bisa psikis, atau non psikis dalam bentuk misalnya kebijakan yang intoleran pun masuk dalam kategori. Kebijakan yang intoleran. Terus yang berbau sara. Jadi yang kualifikasi non psikis ini kan banyak juga. Jadi misalnya pelecehan, ya, penghinaan, menyebarkan rumor yang tidak bertanggung jawab, yang mencemarkan nama pribadi atau seseorang, itu juga masuk dalam kategori. Jadi tidak harus sampai melakukan sampai melukai yang bersangkutan, enggak. Tindakan fisik. Ya, jadi memang seperti fenomena yang terbaru di kampus UI sama ITB ya. Ini memang masuk dalam kualifikasi bentuk-bentuk pelecehan dalam bentuk verbal. Jadi memang kalau kita lihat batasan mengenai definisi kekerasan ini, sebetulnya kalau dulu sebelum Permenristek yang terbaru itu memang dia lingkupnya terbatas, jadi lebih dominan ke fisik dan seksual. Nah, ini sudah termasuk kebijakan atau yang dibuat mengandung unsur kekerasan, itu juga bisa jadi objek tuh, ya, bisa dikomplain oleh para pihak yang merasa dirugikan itu. Jadi memang kompleksitas kasus atau bentuk-bentuk kekerasan, seperti kalau kita compare dengan lingkungan, kebetulan karena memang saya juga sebagai ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan PPK UMY, sejak dibentuk resmi di bulan Agustus tahun kemarin 2025, kita mendapat aduan yang boleh dikatakan kontinu gitu ya. Artinya ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa memang dinamika atau kasus-kasus kekerasan selama ini memang banyak yang laten ya, potensial, hanya saja kan tidak banyak yang kemudian berani untuk speak up gitu ya, berani untuk men-spill di ruang publik ya, paling tidak konten media. Nah, setelah Satgas PPK ini resmi, kemudian ada salurannya, hotline centernya, kemudian ada desk aduannya, kita bentuk semua SOP-nya, dan terbukti gitu bahwa ada kesadaran di tingkat mahasiswa dan bahkan di lingkungan kampus, ketika ada kasus itu mereka berani untuk melapor, speak up. Dan saya kira ini sebetulnya satu sisi juga ada poin positifnya. Artinya ada proses edukasi dan kesadaran di kalangan, terutama di mahasiswa ya, bahwa kasus kekerasan ini apapun bentuknya, entah itu fisik atau verbal, itu tidak bisa ditoleransi. Kita ingin menciptakan ruang kondusivitas atau ruang kampus yang aman, sehat dan inklusif gitu ya, artinya bebas dari praktek-praktek yang masuk dalam kategori bentuk-bentuk kekerasan seperti tadi. Biasanya Pak King, mereka baru berani speak up. Selama ini mereka memang mengalami begitu ya. Kalau sebelum kita ngomongin tentang hierarki tingkatannya gimana, biasanya stagesnya, tahapan-tahapannya kayak gimana. Tapi yang membuat kekerasan itu muncul, baik verbal, psikis maupun yang fisik begitu, itu biasanya dilatari oleh entah apa, lingkungan seperti apa yang menyebabkan itu terjadi, di tingkat individu maupun tingkat lingkungannya atau apa?
Kalau kita lihat motif ya atau latar belakang itu dari pengalaman beberapa kasus yang kita tangani ya, saya kira kurang lebih sama lah dengan tempat des aduan di beberapa pencegahan penanganan Satgas di kampus yang lain. Itu memang variatif ya. Kalau kebetulan di kalau fenomena kekerasan di tingkat mahasiswa itu memang kebanyakan motif-motif itu diawali dengan hubungan pertemanan ya, hubungan pertemanan yang sangat dekat ya. Boleh dikatakan mungkin lebih dari sekedar teman gitu. Intimate ya. Iya, intimate. Lalu kemudian terjadi ya katakan mungkin menimbulkan semacam seperti dalam pertemanan, lalu karena hubungannya itu boleh dikatakan terjadi insiden ya, dalam arti mungkin pingin supaya dalam perspektif pertemanan tidak hanya sekedar teman dan sebagainya gitu ya. Sehingga kita biasanya mereka mengawali setiap aduan itu dengan curhat dulu. Jadi cerita ya, jadi curhat itu ya perasaan gitu ya. Jadi sampaikan isi hatinya, seperti saya itu mengalami begini dan begini gitu. Jadi malah saya sempat plesetin, artinya suasananya memang agak melo dan seterusnya. Saya bilang ngopi dulu, saya suruh ngopi gitu ya. Itu penerima curhatnya juga harus kuat mental. Jadi ya, saya bilang ya kopi dulu, tapi kan hatinya kan psikologinya kita terbaca gitu. Saya sering guyon aja tuh, saya bilang kalau ngopi terus kemudian hatinya deg-degan, ya mungkin ngaduknya pakai perasaan, nggak pakai sendok. Jadi mungkin dia ngaduknya. Jadi biasanya mereka berani speak up itu biasanya informasi awal itu tidak secara langsung, tapi melalui pihak perantara, ada teman yang kira dipercaya untuk bisa disampaikan ke tim Satgas. Ya, atau ngadunya itu masih sebatas curhat, lalu kemudian kita arahkan biar ini bisa tertangani sesuai SOP, maka silakan buatlah pengaduan secara resmi. Ya. Karena kita juga begini, kadang itu kan ada yang memang serius dan ada juga yang iseng-iseng gitu. Ada iseng-iseng juga. Jadi motifnya macam-macam. Jadi ngetes PPK saja. ini. Iya, jadi makanya setiap laporan yang kita terima SOP awal itu kan kita verifikasi dulu. Ada proses verifikasi. Betul. Di verifikasi itu kan ada klarifikasi juga. Lalu kita minta komitmen tanda tangan, memberikan informasi yang benar gitu. Lalu kemudian ada ketentuan juga, kalau kemudian dia tidak kooperatif, itu juga kita nggak bisa tindak lanjuti juga. Karena bisa saja tadi, ini orangnya cuman iseng-iseng aja, ngeprank aja, begitu kita panggil cross check data, verifikasi hilang. Nggak berani lagi. Dan itu berapa kasus seperti itu. Makanya SOP-nya kita buat resmi, sehingga satu sisi juga ada kepastian, proses penanganan kasus ini, bahwa kampus punya komitmen untuk betul-betul melakukan pencegahan sekaligus penindakan apabila terjadi praktek kekerasan di lingkungan kampus. Gitu. Jadi memang tidak bisa ditoleransi. Ya biasanya gitu ya, motifnya pertemanan, terus kemudian makin intim, makin lengket, terus kemudian terjadi kelewatan gitu. Ayan gini juga Pak Baging, misalnya kayak let's say fenomenanya, let's say kalau di UMY, di PTKIN kah, di universitas swasta yang berbasis keagamaan, ini kan kalangan terpelajar ya. Betul. Kalangan terpelajar, misalnya di UI juga jelas kalangan terpelajar, bahkan sangat terpelajar secara intelijensia. Pada saat yang sama dia juga punya, tampaknya dari sisi namanya juga orang-orang yang beragama gitu ya, tidak kan begitu. Tapi pada saat yang sama mereka juga Gen Z gitu, yang paparan terhadap games, terhadap sosial media, tetap macam-macam itu juga
kencang sekali lah gitu. Bagaimana rem level edukasi, rem agama itu jebol juga gitu. Kok bisa gitu jebol sehingga itu tadi tindakan-tindakan kekerasan di level verbal kah, psikologis kah, bahkan fisik gitu. Bahkan yang fisik ini kan tadi secara offline kita cerita dari yang basisnya agama begitu. Betul. Itu juga terjadi. Apa yang salah sebenarnya? Kalau kita generalisir motif atau katakanlah latar belakang di balik kasus itu, memang kita cenderung melihatnya kasuistis karena tidak bisa kita samakan semua gitu jenis kasusnya. Tapi kebanyakan overall yang kita tangani selama ini kebetulan memang dominasinya pelaku atau pelapor dan terlapornya di kalangan mahasiswa. Nah, kebanyakan itu berawal dari hubungan pertemanan tadi. Kemudian kalau dikatakan ada semacam langkah-langkah pengaman atau proteksi gitu ya. Saya kira upaya pencegahan terhadap fenomena atau bentuk-bentuk kekerasan di lingkungan kampus ini kan menjadi tanggung jawab bersama gitu. Satgas ini kan hanya instrumen saja. Betul. Karena itu di struktur Satgas itu kita ada divisi edukasi. Ada divisi edukasi. Ada divisi edukasi, ada divisi sosialisasi gitu. Selain divisi advokasi gitu ya, pendampingan dan konseling. Jadi divisi sosialisasi dan media ini punya peran penting untuk melakukan edukasi di kalangan sivitas akademika, terutama di kalangan mahasiswa. Termasuk kita memandang bahwa ini juga menjadi tanggung jawab keluarga. Jadi jadi saya kira kita sudah punya planning bagian dari langkah-langkah edukasi dan sosialisasi. Termasuk kita akan melibatkan juga melakukan sosialisasi di orang tua wali calon mahasiswa baru. Itu kita akan memberikan sosialisasi, termasuk poinnya seperti tadi itu. Selain di Mataf kalau di UMY itu penerimaan mahasiswa baru bahkan di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas nanti, dan sudah kita siapkan skema-skemanya. Artinya pesan di balik ini semua kan bahwa ini adalah tanggung jawab kolektif. Jadi Satgas ini gak ada apa-apanya kalau kemudian tidak ada kesadaran dan dukungan support secara moral dan kolektif oleh semua stakeholder kampus atau sivitas akademika, termasuk peran dari orang tua aja. Karena kebanyakan kita tidak bisa pungkiri faktor lingkungan, tidak hanya faktor deterministiknya di lingkungan kampus juga. Ada juga perilaku menyimpang itu karena faktor bawaan juga. Bawaan biologis atau bawaan keluarga atau bawaan apa? Bawaan dari yang bersangkutan sebelum yang bersangkutan menempuh kuliah jadi mahasiswa itu memang ada perilaku-perilaku yang potensial mengarah ke tindakan-tindakan kekerasan itu, dan itu kan sebetulnya kan tanggung jawab keluarga ya. Makanya penting pihak keluarga perlu diedukasi pemahaman juga. Kan kita kebanyakan misalnya mungkin ke depan, makanya kita buat sistem nanti akan ada database ya. Jadi ada database yang terintegrasi mengenai penanganan setiap kasus ini. Lalu kemudian di level sosialisasi edukasi itu kita juga melakukan kerjasama juga dengan pihak luar nanti dari lembaga perlindungan yang konsen terhadap isu-isu kekerasan ini dan mitra kita dengan lain, dengan bahkan NGO juga. Jadi memang ada dua fungsi utama. Pertama ada tindakan preventif dan tindakan terakhir atau penanganan ya. Ya, jadi preventif ini kan lebih ke tindakan pencegahan tadi. Jadi kalau atau masuknya represif lah gitu ya. Represif itu sebetulnya adalah ultimum remediumnya, artinya punishment terakhir lah. Karena karena kita itu hanya
kalaupun nanti proses kemudian terbukti, kita merekomendasikan ada klasifikasi kategori sanksi sesuai dengan bobot tingkat keparahan tingkat, kekerasan dan itu kan disertakan dengan fakta dan bukti-bukti data. Jadi para pihak ini kita beri kesempatan yang sama untuk melakukan pembelaan juga. Jadi tidak hanya pelapornya saja, tapi si terlapor juga kita panggil, kita cross check data dan fakta yang ada, supaya tidak ada yang istilahnya dirugikan, dalam arti proses penanganan itu menjadi lebih adil dan proporsional gitu ya untuk kedua belah pihak. Ya, kedua pihak. Jadi tidak ada kesan bahwa ada perlakuan diskriminasi. Bahkan kalaupun itu pelapornya dari luar pun ya sama. Jadi dari luar kampus pun juga dimungkinkan untuk terlapor ya. Karena misi Satgas, terutama PPK TUMY ini, itu kan kita juga mengantisipasi kalau kemudian pola atau bentuk-bentuk kekerasan itu melibatkan juga dengan pihak luar. Nah, jadi dalam konteks sosialisasi tadi Pak King, yang kesalahpahaman yang secara umum terjadi apa sih? Maksudnya kesalahpahaman itu misunderstanding tentang misalnya kayak tadi itu candaan di grup WA. Ya. Ini nggak apa-apa loh, orang dari dulu kayak gini biasa aja kok. Ini antar sesama kita kok gitu. Ya, betul. Itu gimana cara mau ngubah mindset yang seperti itu tuh? Cukup hanya dikasih tahu atau apa model-model misunderstanding yang dulu dianggap sebagai sesuatu hal yang normal biasa, candaan gitu misalnya, sekarang menjadi tidak boleh. Memang kadang itu karena minimnya pengetahuan dan kesadaran ya, terutama di kalangan mahasiswa, bahwa lingkup daripada bentuk-bentuk kekerasan itu ternyata tadi yang sudah saya sampaikan dalam bentuk candaan yang sudah mengandung unsur harassment atau seksualitas. Itu kalau kemudian itu diviralkan ya tanpa kemudian secara sengaja motifnya, lalu harusnya ini berada di ruang privat misalnya, hanya sebatas teman ya, tapi kemudian kita tidak bisa kemudian menjudgment atau melarang dan kemudian memvonis bahwa ini nggak bisa, atau kemudian ini tidak potensial akan terjadi muaranya kepada pelaporan, itu juga nggak bisa, karena itu sebetulnya langkah protektif dan antisipatif itu ya kembali pada individu masing-masing itu, terutama mahasiswa. Jadi kata kuncinya itu dia harus lebih bijak ya dalam menggunakan medsos ya. Entah itu dalam percakapan via WA, apalagi kayak seperti IG ya, atau kemudian yang terpublish ya secara luas, justru itu yang sangat resisten. Sehingga sekali lagi kalau menimbulkan unsur penghinaan, menimbulkan unsur pelecehan, nah sudah pasti sudah masuk dalam kualifikasi. Dan setiap laporan itu kan kita pasti akan melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual dan secara formil supaya dia memenuhi syarat masuk dalam kategori bentuk-bentuk kekerasan itu. Lalu kemudian dia harus kalaupun dia katakanlah ada unsur kesengajaan dan sebagainya, dia harus terbuka, harus objektif, harus jujur menyampaikan itu. Karena ini justru membantu dia kan gitu. Jadi bukan untuk kepentingan Satgas, tapi kita membantu supaya ada problem solvernya gitu ya. Sehingga paling tidak kasus ini ya tidak kemudian sampai ke pengadilan atau ke ranah kepolisian. Karena yang kalau itu kemudian di blow up ke media, kan kadang kalau kemudian tidak bisa terselesaikan di dalam, itu kan potensial untuk terpublish, atau mungkin dia melakukan laporan di LSM di luar misalnya yang konsen terhadap isu-isu
kekerasan, Ya, Komnas Perempuan Komnas kah, Perempuan, atau apa gitu maka ya. saya kira itu berisiko pada soal public trust ya, kepercayaan terhadap kampus dan Terhadap institusi terhadap kampusnya, institusi kampus juga, dan soal integritas nama baik ya. nama baik Itu pribadinya yang juga memang ya. harus kita hindari itu. Jadi memang kalau bicara strategi bagaimana melakukan screening kemudian proteksi itu, ya memang paling penting juga kita melakukan proses edukasi dan sosialisasi, karena rentang waktu Satgas ini kan masih dalam tahapan ya. PPKM TNI dari setahun yang lalu, katakan usianya baru setahun lah, baru mau setahun. Jadi memang kita step by step, tapi insya Allah komitmennya, visinya jelas ya. Kita ingin supaya tidak terjadi praktek kekerasan dalam bentuk apapun ya. Kayak zero tolerance lah Zero tolerance pada terhadap kekerasan. kekerasan, terutama di kalangan mahasiswa. Mahasiswa. Jadi memang sekali lagi mahasiswa ini penting untuk diberikan edukasi yang komprehensif. Komprehensif. Misalnya ini tadi Ya. terakhir dari sisi mahasiswanya tadi. Kalau misalnya saya nggak tahu, seorang mahasiswa berada dalam grup WhatsApp di Fakultas Hukum UI itu tadi. Iya. Tindakan apa yang dari sudut pandang pencegahan terhadap kekerasan yang mesti dilakukan oleh, let's say ada salah satu mahasiswanya yang sadar, yang tahu lah begitu. Apakah dia leave grup WhatsApp begitu saja, atau dia memperingatkan teman-temannya gitu, atau seperti yang terjadi kalau di UI ini kan karena kegap sama pacarnya, terus kemudian baru membludak keluar gitu. Baru speak up. Speak up secara terpaksa gitu. Di bawah tekanan gitu. Dalam konteks kayak gitu, bagi seorang mahasiswa gitu, kira-kira tindakan yang safe agar menyelamatkan dirinya dari lingkungan toksik yang penuh dengan kekerasan tadi kayak gimana kira-kira, Pak? Memang itu berawal dari penyakit TBC itu. Apa itu? Tekanan batin cinta. Jadi Tekanan batin cinta. Jadi memang ya sederhananya kira-kira begitulah. Maka kalau kita lihat fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa ini hampir sama motifnya. Gitu ya. Asmara itu, TBC itu. jadi gini, kadang itu kan orang punya persepsi atau asumsi duluan bahwa yang menjadi terlapor itu otomatis pelakunya. Kan gitu. Ketika dia datang melakukan aduan, pelapor, kan pasti ada terlapornya siapa, kan kita harus verifikasi. Nah, kalau pandangan masyarakat awam atau orang yang nggak paham, itu kan sudah memberikan judgement duluan tuh. Wah, ini terlapornya ini pasti kan persepsinya, ya berarti dia pelapor korban. Dalam beberapa case yang kita tangani itu belum tentu juga ternyata. Jadi nggak mesti ya? Nggak mesti juga. Jadi pentingnya kita melakukan verifikasi itu di situ, Pak Siva. Jadi verifikasi itu kan kita menggali fakta dan data. Kan dia harus sertakan bukti. Kalau dia mengadu bahwa telah terjadi peristiwa pelecehan atau bentuk kekerasan seksual yang lain, maka kan harus disertakan bukti. Lalu saksi, itu juga. Lalu kemudian SOP-nya kita akan minta keterangan yang sama, klarifikasi yang sama dengan si terlapor juga. Nah, terlapor itu juga dia berhak untuk melakukan pembelaan disertakan dengan fakta dan data juga, bukti-bukti pendukung. Apa betul apa yang dituduhkan dalam tanda petik itu memang terjadi seperti itu. Jadi dia harus speak up juga. Supaya apa? Supaya kita menemukan titik terang bahwa sebetulnya siapa sebetulnya yang terkategori sebagai pelaku. Karena pelapor itu kan belum tentu juga pelaku. Begitupun belum tentu pelaku juga. Terlapor juga belum tentu korban. Jadi sama sebetulnya. Balance dua-duanya. Kan kita harus menggali dulu kan fakta keterangannya, baru kita tahu oh ternyata bisa jadi malah kebalik gitu. Yang si pelapor ini ternyata jadi pelakunya misalnya. Kan bisa jadi. Dan beberapa case kita menemukan indikasinya seperti itu. Maka sekali lagi
kita memang memberikan edukasi dalam bentuk sosialisasi itu memang harus masif dan kontinu, dan memang ini harus menjadi perhatian kampus ya, bahwa isu atau bentuk kekerasan, praktek-praktek kekerasan di kampus ini juga kultur yang sangat mengganggu iklim dinamika sivitas kampus ya. Kampus itu identik dengan kaum intelektual ya. Karena itu memang kita seharusnya menjadi front of line gitu ya, garda terdepan untuk mengkampanyekan. Kampus itu harus beri contoh gitu ya. Apalagi kalau sampai pelakunya itu malah dosen ya, bahkan guru besar misalnya, seperti di ITB yang lagi viral juga itu antara mahasiswi yang speak up itu, ternyata terindikasi pelakunya malah dosen guru besar gitu ya, bukan guru berbadan besar, tapi memang betul-betul guru besar. Dan saya dengar terakhir malah sudah kena sanksi nonaktif, dinonaktifkan juga beberapa hari ya. Setelah viral UI itu malah nyusul ITB juga. yang ya, itu. ITB itu selain kasus yang nyanyi itu, ternyata ada juga itu kalau nggak salah terbaru, kalau saya nggak salah. Itu memang kita tidak bisa membatasi dan istilahnya menduga bahwa paling kasusnya hanya di kasus kampus itu dan tidak akan terjadi di kampus yang lain, apalagi di kampus UMY misalnya. Saya kira inilah yang disebut dengan langkah protektif dengan cara melakukan sosialisasi itu supaya kesadaran mahasiswa dan tanggung jawab gitu ya. Dan kenapa kemudian sosialisasi ini juga penting tersampaikan juga di orang tua dan lingkungan keluarga terdekat gitu. Karena itu sekali lagi urusan seksual ini kan motif, dan ini adalah sebuah perilaku yang menyimpang dalam tanda petik ya, dan bisa saja saya mengatakan tadi ini karena faktor lingkungan ketika salah pergaulan gitu ya, ketika dia masuk dalam sebuah komunitas ya, kemudian seharusnya dia memberikan contoh yang baik karena pengaruh atau mungkin gejala atau perilaku-perilaku yang menyimpang itu bisa jadi sebelum menempuh kuliah di kampus itu sudah pernah terjadi, dan bisa jadi itu sebetulnya orang tua sudah memahami, sudah tahu kalau kecenderungan ya kan bisa itu karena faktor gangguan kejiwaan, kan kita nggak tahu juga psikologi aspek seperti itu. Jadi memang diperlukan kerjasama antara pihak kampus dengan terutama keluarga orang tua, itu penting. Oke, kalau tadi kan yang kita bicarakan di tingkat mahasiswa, antar mahasiswa, Pak King tadi juga menyinggung tidak dimungkinkan juga atau dimungkinkan juga terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Kalau antara mahasiswa mungkin untuk kemauan untuk speak up kuat karena ada keberanian, karena mereka setara. Tapi kalau dengan dosen dengan yang lebih tua kan ada kesenjangan relasi kuasa di situ. Betul. Itu mereka untuk lapor itu perlu pertimbangan yang banyak sekali gitu. Dan itu ya terjadi di banyak kampus juga gitu. Bahkan let's say misalnya Pak King bilang sosialisasi penting, iya. Ada juga, saya pernah baca itu dosen di satu kampus, concernnya itu, kajiannya itu tentang gender, feminisme dan segala macam. Tapi ternyata dia pelakunya gitu, padahal dia pakar di bidang itu gitu. Betul. Nah, dalam konteks kalau ada perbedaan, kesenjangan tadi, relasi kuasa tadi itu, gimana itu melihatnya Pak King? Ya, memang sebetulnya challenge terberat itu di situ, Pak Siva. Jadi kalau pelapor dan terlapornya masih sama-sama mahasiswa, itu mungkin secara psikologi keberanian untuk pelapor, kemudian kekhawatiran akan terjadi sesuatu itu relatif nggak begitu besar gitu ya. Tapi case-nya misalnya pelapor dan terlapornya ini dosen misalnya, dan
terindikasi misalnya menjadi pelaku tanda petik. Nah itu memang faktor timpangnya relasi kuasa tadi, ketimpangan relasi kuasa itu sangat berpengaruh pada tekanan secara psikologis ya, terutama mahasiswanya. Nah, makanya kita dalam skema penanganan itu kalau case-nya seperti itu, maka sudah tentu kita akan memberikan perhatian ekstra dan harus ditangani secara tuntas, terutama melibatkan pengambil kebijakan di lingkungan kampus ya, pimpinan universitas harus betul-betul memberikan perhatian khusus. Sebab itu tadi ekses atau dampaknya sudah pasti akan jauh lebih besar gitu ya. Karena ini melibatkan dosen yang harusnya memberikan contoh ya. Nah kita berharap sih terutama di lingkungan kampus UMY ini semakin terkendali kasus yang kemudian tidak sampai rembesannya sampai ke level melibatkan dosen atau guru besar ya ini karena Satgas ini kan tidak diperuntukkan hanya mahasiswa saja tapi semua sivitas akademika ya. Nah mungkin kita nggak tahu ke depan kalau terjadi seperti itu dan SOP-nya memang komite pemeriksa itu ya nanti kita pasti akan libatkan beberapa unsur pejabat akademik juga ya karena klaster kasus dan beban kasus itu nanti menyesuaikan dengan komite pemeriksa. Nah, karena itu tadi kalau kemudian melibatkan dosen misalnya, lalu kemudian kasusnya hanya dilimpahkan di level fakultas. Nah ini kan juga sesama kolega kan agak repot juga. Nah itu tadi. Nah susahnya kan kita tersandra secara psikologi dan batinnya. Betul karena sehari-hari ketemu dan segala macam ya. Makanya gimana membangun membangun kepercayaan gini. Kalau let's say mahasiswa korbannya gitu, kan pasti yang terlintas di kepala mahasiswanya itu adalah saya kalau ngelapor ke Satgas kan itu dosen juga. Nggak mungkin dosen makan dosen gitu. Tanda kutip yang makan dosen atau memberikan dosen mesti ada ketidakenakan dan segala macam. Bagaimana Satgas membangun kepercayaan kepada misalnya siapapun yang potensial menjadi korban. Kita adalah Satgas yang terpercaya loh. Gimana cara? Sebetulnya hal terpenting adalah kita harus menjaga integritas Satgas ya. Karena kompetensi profesionalisme saya kira itu urusan berikut ya. Tanpa integritas itu kinerja kita pasti menimbulkan public distrust gitu ya. Dan itu tentu pasti kampus juga kena juga dalam arti nama baiknya, kemudian reputasi kampus itu dipertaruhkan, bahkan kinerja dari Satgas itu sendiri. Jadi sekali lagi, alhamdulillah sejauh ini Satgas bekerja dalam suasana yang komit, tidak di bawah tekanan siapapun. Kita setiap kasus dan setiap pelapor kita perlakukan sama semua, tidak ada dikotomi, tidak ada diskriminasi. Kebetulan saja case-nya masih mahasiswa kan. Kalaupun nanti maupun kita nggak berharap, tapi kan nggak bisa jamin juga. Kalaupun nanti terjadi case-nya melibatkan dosen, saya kira SOP-nya sama semua. Tidak ada perlakuan istimewa. Equality before the law. Semua punya tempat yang setara di hadapan Satgas dan kita akan proses sesuai dengan fakta yang terjadi, sesuai dengan bukti yang ada, saksi yang ada. Dan ingat bahwa sanksi itu kan ada kategorisasinya. Jadi mulai dari ringan seperti dia dinonaktifkan ya, tidak dilibatkan dalam kegiatan akademik selama 1 semester atau berapa, tergantung tingkat kesalahan atau itunya. Atau surat peringatan berbentuk surat peringatan tertulis dan bisa ditujukan ke orang tua juga sebagai bentuk tanggung jawab tadi ya. Nah, nanti seperti itu. Kalau kategori berat ya sampai pada pemecatan juga. Worst case-nya sampai pemecatan. Sampai itu. Dan itu sudah kita tuangkan dalam peraturan rektor. Jadi sudah ada peraturan rektor itu. Ya, peraturan rektornya sudah ada. Jadi setelah Satgas terbentuk Agustus 2025 itu, kita kerja cepat.
kita segera membuat regulasi sebagai payung hukum Satgas, sehingga ini yang kemudian memberikan sisi legitimasi bagi Satgas, sekaligus jaminan kepastian hukum juga oleh siapapun ketika mengalami kasus ini, maka aturan mainnya itu sudah diatur secara komprehensif. Dan kita juga sudah membuat pedomannya, jadi juknisnya sudah lengkap juga. Jadi di juknis itu malah lebih detail itu Pak Hasifah. Kita runtut ya, kita jelasin semua kualifikasi, mekanisme penanganan seperti apa, ada SOP-nya, ada template pengaduannya seperti apa, bahkan ada komitmen fakta integritas pun sudah kita siapkan juga. Fakta integritas untuk semua sivitas akademika. Untuk semua sivitas akademika. Jadi tidak hanya mahasiswanya. Oh iya, saya juga tanda tangan. Kayaknya semuanya disuruh tanda tangan itu. Betul. Dan ini step by step. Karena memang keterbatasan sumber daya kita ini karena masih by proses dulu. Jadi tapi kita akan menuju ke situ juga. Ini fakta integritas ini sebagai salah satu komitmen, wujud komitmen tadi. Dan fakta integritas ini tidak hanya bagi kalangan sivitas, pengurus atau Satgas pun juga ikut menandatangani. Ya, jadi teladan lah. Jadi contoh gitu. Dan itu sebagai wujud tadi kita membenteng, menjaga, memastikan integritas Satgas itu insya Allah tidak akan tercederai. Kita komit dan insya Allah tetap on the track sesuai dengan tupoksi atau fungsi yang sudah diberikan, amanat yang sudah diberikan. Ada nggak kalau dalam konteks Satgas di perguruan tinggi ini tadi dalam konteks benchmarking gitu, satu Satgas di kampus tertentu yang bisa dijadikan percontohan, bisa menyelesaikan satu mungkin masalah pelik dan bisa diselesaikan dengan baik, atau sebaliknya ada Satgas tapi nggak bisa dicontoh malah kasusnya. Artinya kalau kita membuat komparasi, saya kira tanpa mendikotomikan kampus kita dengan kampus yang lain misalnya. Kita kan masih muda, masih setahun jalan ini. Tapi saya kira setiap pola penanganan pencegahan kekerasan dan tindakan penanganan itu kurang lebih SOP-nya sama secara umum ya. Pasti ada langkah-langkah penanganan yang terstruktur dan sistematis juga, sampai pada endingnya produk akhirnya berupa penjatuhan sanksi tadi. Jadi tapi dalam kasus kalau kita cermati misalnya kasus UGM juga pernah yang melibatkan dosen juga itu sampai pada tingkat penjatuhan sanksi berat di nonaktifkan atau dipecat sebagai dosen. Itu kalau nggak salah bertingkat, dari dosen dijadikan tendik dulu kalau nggak salah. Ya, ada juga seperti itu. Kemudian dikeluarkan. Jadi ada yang kemudian tidak serta-merta tapi diberikan semacam hukuman transisi begitu sebelum hukuman beratnya itu. Tapi ada juga yang kayak gitu, karena mungkin tingkat toleransi sudah nggak bisa. Nah, biasanya kasus-kasus yang berujung pada pemecatan seperti kasus melibatkan dosen itu, ya pasti itu sudah masuk dalam kategori berat itu biasa. Karena pertama ini sudah menjadi konsumsi publik sudah menjadi perhatian publik meluas, dan ini sudah mencoreng integritas dan nama baik institusi gitu. Dan saya kira kita pasti akan berada dalam posisi yang sama sebagai pimpinan atau sebagai pengambil kebijakan, harus tidak kemudian memberikan perlindungan terhadap orang yang memang terbukti telah melakukan, sekalipun itu adalah kolega atau seorang dosen sekalipun, saya kira harus ada penindakan yang tegas kalau memang sudah sepantasnya, tapi tentu memenuhi semua SOP itu. Jadi tidak kemudian ujuk-ujuk langsung memberikan vonis, saya kira tidak. Jadi inilah yang kemudian menjadi rule of game-nya artinya SOP-nya, dan kata kuncinya kan sebetulnya di situ. Artinya kalau kita konsisten dan komit terhadap SOP penanganan, pola penanganan sudah kita buat, saya kira soal tingkat kepercayaan dan taruhan integritas Satgas maupun institusi kampus itu tetap akan terjaga, sekalipun tercoreng karena beberapa kasus, tapi kan
publik kemudian melihat sejauh mana langkah keberanian atau ketegasan dari institusi untuk memberikan punishment tadi. Untuk memberikan punishment Ya. itu ya. Kalau institusi tegas itu kan orang kemudian tidak bisa lagi mengeneralisir bahwa ini bukan persoalan institusi, tapi ini soal personality yang bersangkutan. Kasusnya ini tidak bisa kemudian digeneralisir, dan saya kira itulah yang paling pas, ideal, karena kalau mau supaya menjaga marwah dan kredibilitas di mata publik gitu ya, nama baik institusi. Kecuali kalau satgasnya membiarkan Ya, kejahatan atau tindak kekerasan itu unpunished, tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Nah, itu yang repot. Terus kemudian dibiarkan mentang-mentang si pelakunya itu guru besar misalnya. Gitu kan. Dan nanti saya kira kita harus komit gitu, karena semua proses itu kan harus ada kepastiannya. Jadi kepastian itu kan satu sisi juga memberikan efek jerah juga bagi si pelaku. Kalau dia mengulangi, kan bisa jadi mungkin dia masih dalam kategori sanksi yang sedang atau ringan. Itu kan bisa ada note-nya, catatannya. Kalau dia mengulangi kesalahan yang sama atau yang lebih berat, maka sanksinya akan lebih tegas. berat. Dan itu tentu akan kita rekomendasikan dan biasanya dituangkan. Dalam konteks pencegahan, Pak King, situasi atau apa yang perlu dihindari oleh dosen? Dosen ini kan, Pak King dosen, saya dosen. Kan tiap tahun terganti dengan mahasiswa dengan wajah yang fresh. Ya begitu. Apa situasi atau konteks seperti apa yang perlu diwaspadai agar kekerasan yang dilakukan atau yang pelakunya itu dosen itu bisa dihindari? Situasi yang rawan apa yang perlu dihati-hatiin lah? Ini harus hati-hati nih. Misalnya kalau ke beberapa waktu lalu, kalau nggak salah di Surakarta atau di mana begitu, minta mahasiswinya bimbingan ke rumah misalnya, kayak gitu-gitu kan. Iya, wah ini saya ini bukan ahli nujum. Ini pertanyaannya agak sulit juga untuk saya jawab. Kalau saya bisa menerawang, mungkin bisa saya mastiin. Tapi saya kira boleh lah. Ini bukan pertanyaan tentang kesatgasan sih. Saya kira itu lebih kepada soal perilaku dari masing-masing gitu ya. Artinya dosen saya kira dia harus memberikan contoh contoh yang terbaik gitu. Kalau sampai pada tingkat justru jadi pelaku atau kemudian malah memberikan contoh yang tidak baik terhadap mahasiswa, nah memang sanksi karena dia sebagai seorang tenaga pengajar yang harusnya memberikan contoh, saya kira sanksinya harus lebih tegas gitu ya, supaya ini juga menjadi efek jerah dan menjadi contoh bagi kasus yang kira-kira nanti akan terjadi dan itu melibatkan dosen itu, paling tidak itu jadi sebuah pelajaran penting lah. Sekali kalau soal kecenderungan dosen melakukan praktek-praktek menyimpang ini, saya kira ini adalah faktor personal atau faktor individu masing-masing. Dan Satgas itu prinsipnya sepanjang kualifikasinya masuk sebagai bentuk-bentuk kekerasan, ya pasti kita proses gitu kan. Tapi kalau kayak kasus mahasiswa itu, ini masih masuk dalam wilayah domain etik misalnya atau disiplin, itu biasanya kita arahkan ke fakultas masing-masing atau ke komisi disiplinnya gitu. Karena objek penanganan kasus kita itu kan ini hanya yang berbau kekerasan gitu. Ya, akan kadang itu yang saya selalu mengatakan, ada bahkan itu yang ada laporan yang ada seorang ibu kos yang mengajukan laporan resmi di kanal hotline-nya Satgas itu, justru malah bukan masuk dalam SOP-nya Satgas, malah melaporkan kalau ada mahasiswa kita yang
utang, bayar. ya telat membayar kos-kosan kan gitu. Nah, ini contoh kecil aja. Ini kekerasan finansial terhadap saya ini. Nah kalau gitu emang kita nggak bisa jangkau itu. Dikira debt collector apa gitu. Gitu ya. Iya. Nah, terus tadi juga misalnya gini, let's say biasanya hubungan entah antar mahasiswa atau antar sivitas akademika atau sivitas akademika dengan mahasiswa itu pada awalnya kan sifatnya konsensual, by consent, intimasinya, hubungannya dan segala macam smooth saja. Nah, yang dia kemudian dianggap sebagai kekerasan itu kan setelah terjadi, setelah bisa apa gitu, setelah ada pertengkaran dan segala macam. Maksud saya di mana misalnya kalau misalnya itu kejadian itu dalam situasi yang konsensual, itu Satgas juga bisa masuk atau tidak, padahal pada saat kejadian itu belum ada sesuatu yang tampaknya kekerasan gitu. Iya, jadi kalau pertanyaannya bisa masuk atau enggak, ya jawabannya ya tergantung. Kalau kita melihat misalnya nih, kan ada juga tuh dalam SOP kita itu Satgas itu juga ada skema penanganan cepat ya. Jadi kita juga mengatur soal itu. Kalau misalnya itu masih berupa desas-desus ya, karena si pelaku ini atau korban ini tidak berani speak up atau melapor secara resmi, tapi informasi yang kita dapat dari publik ya, dari mana-mana itu info liar lah, misalnya viral dulu gitu kan. Nah bisa saja kita melakukan istilahnya jemput bola. Jadi bisa jemput bola. Jadi kita melihat ini sudah masuk kategori membutuhkan penanganan ekstra, penanganan cepat dengan tidak melalui mekanisme formal tadi, si mekanisme pengaduan segala macam itu enggak. Jadi inisiatif untuk kemudian melakukan investigasi secara langsung itu bisa. Jadi kalau itu sudah meresahkan kampus, kemudian sudah viral ke mana-mana, bahkan sudah terlanjur merusak reputasi dalam kesimpulan atau amatan kita itu ya, maka kita bisa kemudian mengambil inisiatif tanpa harus menunggu laporan. Jadi kita bisa jemput bola, kita langsung datang di TKP, kita verifikasi, kita tanyakan, ya kita proses kalau memang terbukti dan didukung fakta dan bukti-bukti yang cukup, maka bisa kita teruskan ke proses selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi memang tergantung case-nya kayak tadi. Kalau ini tingkat toleransinya masih biasa misalnya, nggak perlu kemudian kita cawe-cawe dan terbukti gitu ya, turun. Tapi kalau memang sudah meresahkan, sudah viral dan sebagainya, itu memang kita perlu mengambil tindakan segera supaya meminimalisir terjadi eskalasi kasus yang mungkin dampak secara institusi dan lainnya itu jauh lebih besar kan gitu. Jadi kita harus segera melakukan penanganan ya. Viral kalau ini dilihat ini cuma perkara cekcok muda-mudi saja begitu. Mungkin kita menunggu aja. Nggak usah jadi orang ketiga yang masuk. Tapi kalau memang sudah serius, ada implikasi kepada citra institusi dan segala macam ya. Saya kira kita bisa masuk. Jadi kalau ini mungkin prosesnya ya, mungkin Pak King bisa terangkan tahapan-tahapannya. Jadi Satgas bekerja menangani persoalan kekerasan di dalam kampus ini pintunya dua. Satu aduan. Aduan itu ada hotline-nya tadi itu, ada hotline, dan segala macamnya. Bisa online, offline. Bisa online, bisa offline. Terus kemudian bisa juga jemput bola kalau itu memang kejadiannya sudah sangat viral atau sudah banyak orang tahu, mendesak gitu. Nah, setelah kasus ini masuk, bagaimana cara tahapan-tahapan pemrosesannya di tingkat Satgas itu, Pak King? Ya, jadi tentu ketika pengaduan awal kita sudah siapkan tim des pengaduan, layanan aduannya, laporan itu, lalu kemudian
si pelapor kita minta untuk mengisi identitas ya buat berita acara itu. Kemudian dia harus ceritakan kronologis kasusnya seperti apa. Secara singkat, kemudian ini masuk dalam kategori pelanggaran apa gitu ya, bentuk kekerasan apa. Lalu kemudian apa yang diminta gitu ya, artinya tuntutannya apa. Seperti itu kan. Ya, nanti kan tentu sudah pasti dia harus sertakan bukti, karena kalau dia mendalilkan terjadi dia sebagai korban atau terjadi perlakuan kekerasan seksual misalnya atau bentuk kekerasan yang lain, maka harus disertakan dengan bukti juga. Kalau buktinya minim, itu juga tentu kita pertimbangkan juga, karena kita tidak ingin juga memberikan punishment tanpa ada bukti yang kuat, gitu ya. Sehingga kita betul-betul fairness itu ya, menjaga keseimbangan dan objektivitas kita, imparsialitas dan independensi dalam penegakan kasus-kasus pelaporan itu. Jadi kalau step awalnya, setelah itu kita melakukan cross check dengan melakukan verifikasi itu, verifikasi dan klarifikasi istilahnya. Verifikasi bukti dan klarifikasi terhadap yang terlapor. Ya, jadi verifikasi itu kan formil dan materialnya sudah terpenuhi apa belum? Formil itu identitasnya jelas, kemudian komitmen dia bahwa dia nanti akan menyampaikan cerita secara terbuka dan sebagainya. Itu masuk kualifikasi formil, terus identitas para pihak lah, gitu ya. Kemudian kronologis kasus harus dia cerita itu form. Kalau materialnya itu lebih ke soal substansi dan kemudian bentuk-bentuk penyimpangan, gitu ya. Nah kalau itu sudah kita cross check dan ternyata ini masuk dalam kualifikasi sesuai dengan peraturan rektor tadi, kan sudah diatur semua di situ dan pedoman kita. Ini juga inline dengan Permenristek Dikti yang saya bilang tadi tentang pola-pola pencegahan dan penanganan kekerasan itu, kategorisasi bentuk-bentuk kekerasan itu sudah kita adopsi semua. Jadi sudah sesuai dengan standar nasional itu ya, regulasi nasional kita, ya, Kemenristek Dikti. Nah kalau sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya kita akan bentuk komite pemeriksa. Komite pemeriksa. Nah komite ini yang nanti menindaklanjuti laporan yang sudah tervalidasi tadi. Nah kalau komite sudah dibentuk, nanti biasanya ketua satgas akan membuat SK untuk penunjukan surat tugas siapa saja yang masuk dalam komposisi komite pemeriksa itu. Tergantung eskalasi atau luasan dampak kasus. Kalau jadi bisa banyak, bisa sedikit komposisinya, tergantung case-nya gitu. Jadi komite pemeriksa itu biasa kita, karena di struktur satgas kalau UMY itu wakil-wakil dekan satu itu kan ex officio sebagai perwakilan satgas di tingkat fakultas. Oh, wakil-wakil dekan satu. Itu sudah otomatis. Karena dia masuk dalam struktur SK rektor juga. Sehingga dengan demikian, maka dia menjadi penanggung jawab di tingkat fakultas, koordinator. Penanggung jawab maksudnya, ya biasanya lazimnya ketika komite pemeriksa itu bentuk, kita lihat misalnya kalau kasusnya mahasiswa, ini misalnya mahasiswa hukum, kebetulan saya di hukum gitu ya. Maka sudah pasti unsur pimpinan fakultas itu kita libatkan juga di dalam sebagai tim pemeriksa. Kemudian kita ambil juga dosen yang lain supaya menjamin objektivitas juga, tidak satu rumpun satu fakultas seperti itu. Jadi komite itu nanti kita beri waktu untuk bekerja, biasanya sekitar 30 hari paling lama. Nah nanti hasil kerjanya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan. Laporan itu yang nanti isinya identitas, keterangan kronologis kasus ya, sistematikanya. Kemudian fakta-fakta pendukung, bukti-bukti pendukung, lalu kemudian rekomendasi, kesimpulan di dalamnya termasuk poin rekomendasi penjatuhan sanksi. Rekomendasi penjatuhan sanksi ada di laporan itu di bagian kesimpulan itu. Nanti kemudian difinalkan lagi di tingkat pimpinan satgas. Nanti BPH satgas itu merapatkan lagi, mengcross-check sekali lagi apakah
ada fakta yang masih tercecer apa enggak gitu. Apakah ada bukti yang perlu disempurnakan atau enggak? Apakah kita perlu meng-cross-check sekali lagi para pihak apa enggak? Jadi kita sengaja membuat 2 tingkatan itu supaya validasinya lebih terjamin. Jadi nanti final decision-nya kalau sudah oke, kita tuangkan dalam laporan akhir hasil pemeriksaan. Nah, laporan hasil akhir pemeriksaan ini menjadi dasar penjatuhan sanksi oleh pimpinan rektor, rektor, rektor atau dekan. Jadi biasanya kalau kasusnya mahasiswa tadi itu rektor melalui wakil rektor 1, kalau di UMY ya, itu mendelegasikan secara resmi kepada dekan untuk memberikan sanksi dalam bentuk SK penjatuhan sanksi oleh dekan masing-masing fakultas. Seperti itu. Jadi endingnya tetap harus dalam bentuk penjatuhan sanksi. Supaya tadi Satgas ini harus mempertanggungjawabkan kinerjanya itu tuntas ya. Jangan sampai setengah-setengah, justru malah orang melihat, nah ini Satgas malah kasus si A ada sanksinya, ini malah si B nggak ada, kan justru malah jadi masalah kan. Jadi masalah integritas itu tadi. Ya, tapi makanya sebelum itu Pak, yang terhitung sebagai bukti itu apa saja sih ketika orang mau mengadu, dan yang diperiksa tadi itu oleh tim pemeriksa kan bukti dan fakta-faktanya yang masuk ini masuk kualifikasi untuk diteruskan ke proses selanjutnya nih. Apa misalnya video kayak gitu, visual dan pokoknya bukti-bukti sebagaimana bukti hukum inilah ya gitu ya. Ya, jadi Pak Sifwa, kita itu bukti itu kita nggak batasi. Sepanjang relevan atau berkaitan dengan aduan yang bersangkutan, itu silakan saja dia sertakan. Nanti kan kita verifikasi yang ini relevan, ini enggak. Dia mendalilkan ini bukti lah dia buktikan, gitu. Kan gitu. Lalu dia punya saksi atau enggak, maka dia hadirkan, ada saksi. Nah, kita mintakan datangkan saksinya, silakan saksinya didatangkan. Baik, kita mintai keterangan seperti yang didalilkan oleh dia, bahwa dia mengetahui terjadi peristiwa. Bukti dalam bentuk chat WA itu justru biasanya menjadi bukti permulaan. Kasus-kasus yang kita tangani ya, pengalaman beberapa kasus yang sudah jalan ini, dan bahkan yang ongoing ini, memang laporan awal itu biasanya berawal dari chat, bukti-bukti chat itu pun bisa. Bahkan yang di screenshot di IG, di TikTok, itu justru pintu masuknya di situ. Jadi biasa dia melakukan pelaporan secara hotline service Satgas itu sekaligus dengan lampiran bukti awal yang disertakan itu ya. Jadi dia melaporkan sekaligus buktinya ini gitu, seterusnya. Lalu kemudian kita arahkan besok atau segera melakukan laporan resmi ke tim Des Satgas supaya segera ditindaklanjuti. Oke. Sama ini Pak, kadang ada komentar agak miringnya begini misalnya. Kenapa sih Satgas ini dibikin? Jelas tujuannya mulia dan segala macam tadi yang kita diskusikan tadi itu ya. Tapi ada yang sinis gitu. Ini biasanya dipakai oleh pimpinan universitas untuk menutupi dalam tanda kutip menutupi agar satu kasus tidak viral dan memperburuk citra institusinya. Kan begitu ya, misalnya kasus apa yang nggak terselesaikan di satu kampus yang lain gitu. Terus kemudian alibi dari pimpinan kampusnya, kita sudah bikin tim pencari fakta internal misalnya begitu. Itu untuk sebagai alasan untuk ngeles agar tidak dibawa ke ranah hukum gitu. Menjawab kira-kira apa skeptisisme kayak gitu tuh gimana? Bahwa kita kemudian melarang kan enggak juga itu ya. Semua orang punya hak punya opini persepsi seperti itu ya. Tapi saya pastikan bahwa kita tetap bekerja dalam kode of conduct ya, kode etik soal etik Satgas, integritas kita jaga. Dan kalau kemudian sampai ada yang punya persepsi, dan bahkan kalaupun nanti semacam dibenturkan seolah-olah Satgas harus menyesuaikan misalnya dalam tanda petik dengan arahan atau kemauan, saya kira
insya Allah kita pastikan tidak akan terjadi itu. Independensinya terjamin. Kita jaga. Karena Satgas ini kan justru motifnya adalah, komitmennya adalah inisiator dan inisiatif. Kita hanya supporting unit dari Universitas dalam rangka memastikan kondisi kampus yang sehat, secara psikologi bebas dari bentuk-bentuk kekerasan, dan menjamin lingkungan yang ramah terhadap inklusivitas atau anti terhadap budaya-budaya kekerasan itu, tindakan bullying dan atau zero toleransi itu kan. Jadi kalaupun sampai pimpinan seperti itu, saya kira ini saya yakin bahwa ini hanya motif-motif secara personal dari bersangkutan, dan secara kelembagaan saya masih sangat percaya bahwa apalagi UMI kan harus mempertaruhkan reputasi dan kredibilitas sebagai kampus yang saya kira termasuk dalam amatan atau pengawasan publik yang luar biasa, karena reputasi kita, branding kita saya kira sudah cukup besar, dan sebagai balance atau sebagai jaminannya ya justru kesadaran untuk menjaga itu kan harus dari unsur pimpinan, harus dari unsur pimpinannya. Jadi saya kira dan saya yakin hal seperti itu insya Allah kita bisa protektif lah itu ya, kita bisa hindari itu, saya kira itu. Makasih banyak Pak Aging sudah sharing tentang violence di lingkungan kampus ini. Ya mudah-mudahan saja tidak terjadi lagi, terus bisa diminimalkan, kalaupun nggak bisa dihapuskan sama sekali. Gitu. Kalau ya mungkin pesan Pak King terutama dalam konteks bagaimana sih cara tadi itu memastikan bahwa kampus itu zero tolerance terhadap kekerasan. Apa yang harus diperbuat, entah mahasiswanya kah, tenaga pendidiknya kah, pimpinannya kah, gitu. Ya. Jadi sebagai closing statement dari percakapan diskusi kita tentang soal kekerasan di lingkungan kampus ini, saya kira yang pertama pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus ini menjadi tanggung jawab kolektif kita semua. Jadi bukan hanya tugas Satgas hanya supporting unit saja. Oleh karena itu maka kita berharap bahwa semua sivitas akademika itu ikut mendukung kinerja atau pola-pola pencegahan dan penanganan kekerasan terjadi di kampus, supaya kita betul-betul memastikan kampus bebas dari segala bentuk kekerasan, kampus ramah terhadap suasana inklusivitas di kalangan mahasiswa, tidak ada perlakuan yang diskriminatif bahkan yang mengandung unsur hasutan pelecehan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi sebuah kesadaran kita bersama bahwa pola pencegahan dan penanganan kekerasan ini juga berimplikasi terhadap kredibilitas kampus secara institusi, dan juga memberikan pencerahan secara intelektual bagi sivitas akademika terutama mahasiswa, bahwa kita memberikan contoh yang terbaik sebagai mahasiswa terpelajar, sebagai mahasiswa yang betul-betul mampu menempati posisi sebagai seorang terpelajar, tentu kita memberikan contoh atau teladan yang terbaik bagi masyarakat atau public luas. Dan terakhir saya kira kami sebagai Satgas misalnya juga menghimbau bahwa sosialisasi dan bentuk-bentuk edukasi sebagai bagian dari langkah-langkah preventif dan preemptif terhadap potensi terjadi pencegahan penanganan ini memang harus tidak dimulai dari segelintir orang saja atau hanya inisiatifnya dari Satgas saja, tapi justru motor penggeraknya atau lokomotifnya memang kita harapkan bagian terbesar yang terlibat dalamnya juga mahasiswa dari sivitas akademika dan dosen, dan bahkan unsur pimpinan juga harus memberikan contoh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dahsyat. Makasih. Siap. Jadi memang
memerlukan usaha kerjasama dan kerja semua kalangan ya. Ya, dosennya iya, sivitas akademiknya, tendiknya, dosennya, pimpinannya, bahkan keluarganya juga tadi yang kita singgung ya. Harus bahu membahu agar kekerasan ini tidak bisa dicegah dari level yang semikro, sedini mungkin, sehingga tidak sampai pada kekerasan baik di tingkat verbal, psikologis maupun apalagi fisik begitu ya. Dan mudah-mudahan lingkungan akademik kita, lingkungan kampus kita, lingkungan pendidikan kita terhindar dari kekerasan semacam itu, sehingga kita bisa lebih fokus untuk memperkuat kekuatan sumber daya manusia kita dengan pendidikan, dan tidak distract oleh isu-isu atau praktek-praktek yang menyimpang seperti ini, gitu Pak Ging ya. Baik, makasih, mudah-mudahan bermanfaat. Makasih banyak sekali lagi Pak Ging. Terima kasih. Kita ketemu di lain waktu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.